Masih bersama channel Brigadir TW. Saya jelasin ya, Brigadir TW itu ya saya ini. Brigadir itu adalah pangkat saya brigadir. Karena saya seorang polisi, pangkat saya brigadir. TW-nya itu apa? T-nya itu Teguh, W-nya Widodo. Jadi saya singkat, Teguh Widodo. Jadi lebih akrabnya ya sering dipanggil Brigadir TW. Itu sekilas perkenalan saya. Selanjutnya hari ini saya akan membahas tentang tanaman bonsai. Bonsai itu udah banyak yang tahu lah, yang luas. Jadi tanaman yang dikerdilkan itu namanya tanaman bonsai. Ya di sini karena di daerah saya pegunungan, dekat hutan. Jadi tanaman bonsai ya semacam tanaman-tanaman hias mau dijadikan bonsai itu banyak sekali. Ya. Contoh suatu daerah di tempat saya itu ada tanaman jenis serut. Ini kalau di hutan liar itu tingginya bisa sampai 10 meter, bahkan lebih. Tuh salah satunya serut. Terus ada lagi jenis pule, ya, pohon pule. Yang di belakang saya ini juga ada. Terus tuh yang berlubang itu kemarin ada video yang sebelumnya ini ada, itu ada pule. Pule itu ada dua macam, jadi ada pule yang putih dan ada pule hitam. Kalau yang pule putih ya ini jenisnya pule putih. Kalau yang pule hitam itu ya pohonnya bukan hitam warnanya, ya hampir sama, cuma yang membedakan adalah daunnya itu. Kalau yang pule hitam itu agak tebel, terus hijaunya itu hijau top itu hijaunya lebih nendang gitu. Itu yang pule hitam. Dan kulitnya itu juga kulitnya itu bisa untuk obat ya, bisa untuk obat herbal. Itu sekilas dari taman pule. Lah di sini itu saya akan membahas ada pule dan ada serut. Nanti saya akan lihatkan, saya punya pohon serut yang umurnya mungkin sama saya tuaan pohonnya itu. Di wilayah Desa Kandang Serang ini serut yang paling besar, paling tua itu ada di saya. Membuat serut ini biar kerdil itu banyak macamnya, ya, banyak macamnya. Ada yang udah profesional, katanya mengaku profesional, saya adalah pencinta serut dan pinter. Tapi bagi saya itu adalah ya ilmu itu sih bisa aja dikembangkan, tapi cara kita kan beda-beda, caranya beda-beda. Tapi kalau cara saya ya sangat sederhana, cuma menggunakan bilah ini aja nih. Nanti akan saya pangkas-pangkasi dengan pisau. Kenapa? Alasannya apa? Saya pangkas-pangkasi dengan pisau, saya bacok-bacokin. Itu kesannya itu alami gitu loh, kesannya itu alami. Contoh, ada tanaman serut di hutan liar. Ketika pohon serut itu kan daunnya sering dikasih makan kambing, itu bisa. Nah, para petani itu kadang-kadang nyari rumput, nyari daun-daun buat makanan kambing itu, ya pohon serut itu juga bisa dibuat makanan kambing gitu loh, daunnya. Nah, para petani mencari daun, ya petani tidak tahu itu pohon serut. Dia pangkas, dia tebang, terus bertahun-tahun, akhirnya si pohon itu akhirnya dia kerdil sendiri, ya, itu dengan cara alami, tidak dibuat-buat. Kan ada juga ya yang merangkai tanaman serut biar bagus, ya. Bagi saya sih ya itu sah-sah saja, tapi saya punya cara lain. Jadi saya memakainya ilmu alam. Ketika tanaman itu dibacok-bacok dengan pisau, ya, bukan dengan gunting tanaman, itu hasilnya kalau menurut saya itu lebih bagus. Ya, karena saya sudah mempraktekkan sendiri, nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Yang saya bacok-bacokin, pangkas-pangkasin pakai pisau, sama yang di rangkai itu hasilnya beda. Ya itu juga perlu proses, prosesnya itu ya nggak
nggak secepat itu tapi lama kayak gitu ya. Ya nanti saya akan liatin. Oke, kita lanjut. Biar tidak penasaran, kita lanjut menuju ke pohon serut. Ini dulu pohon serut ini ngambilnya di hutan liar. Ini tingginya dulu kira-kira sekitar 15 meter sampai 20 meter. Bahkan ngambilnya itu sampai 3 hari ini. Dan membawanya itu nggak cukup 2 orang, ada 4 orang ini. Nah ini yang bekas lubang ini ada lubang dan itu ada bekas nih bacokan. Ini sengaja saya bacok-bacok pakai pisau karena nanti ketika si pohon serut itu sudah berapa bulan itu hasilnya itu akan alami seperti serut yang pada umumnya di hutan liar ya. Kalau dipangkas pakai sabit, para petani itu hasilnya akan beda ya. Nah ini keunikan dari pohon serut saya juga nggak ngerti ini kok pohonnya itu bisa melengkung gitu loh. Jadi ada seninya. Itu asli, bukan bikinan dari kita, tapi asli alami ya. Asli alami. Nah ini yang di bawah ya. Ini pohon ini cukup gede nih lur, tuh. Ini saya ngambil pohon serut ini sekitar sudah ada 5 tahun lah, 5 tahun ini tanpa saya rawat dengan baik ya, cuma saya bacok-bacokin aja ya. Kalau lubang ini tadinya lubang bekas semut, akhirnya saya saya dalemin sendiri pakai pisau. Ini kurang lebih sekitar hampir 1 tahun. Ini hasilnya udah begini, keren ya. Ini yang belum lama. Ini belum lama ini belum lama saya lubangin. Ini masih baru itu ya. Cukup lumayan gede nih. Saya nggak jual ini pohon serut, cuma saya hobi aja. Karena saya hobi, akhirnya saya perlihatkan rekan-rekan yang hobi tanaman serut bonsai. Nah, itu. Ini bekas bacokan juga nih, bacok-bacokan. Ini nanti saya akan rawat ya, dalam arti kata saya akan kerok nih biar nanti bagus. Ini contoh pengerokannya ya, macam mudah ini ya. Ini saya akan kasih contoh pengerokannya. Cukup pakai tisu dapur dulu. Cukup pakai tisu dapur. Nanti bisa dilihat hasilnya ya. Ini cuma perawatannya cuma sederhana. Enggak ribet kayak orang-orang katanya wah sulit, susah, enggak. Percaya sama saya, ini cuma begini aja udah cukup. Ya kalau pas tanamannya itu udah rindang, kita pangkasin aja. Tapi nggak usah pakai gunting, nggak ada, diada-adain, nggak perlu. Bukan berarti kita nggak siap, tapi kita memang ya begini. Kalau kita merawat tanaman, nggak usah berlebihan. Yang penting kita liatin tiap sore ya, insya Allah ya hasilnya akan bagus. Ini sengaja tidak saya taruh di pot, tapi bawahnya ini karung, bawahnya ini ada karung, jadi suatu saat nanti dipindah ini kita tinggal angkat aja. Ini udah cukup tua nih, sama umur saya tua ini kayaknya. Cuma karena ini nggak bisa beranak. Kemarin waktu musim penghujan, ini sengaja nggak saya rawat, saya biarkan saja. Ya,
seperti ini. Mulai musim kemarau ya, lumut-lumut ini mengering. Akhirnya ini saya bersihin biar nanti tumbuh seger dan awet muda ya, seperti kayak orang nggak pernah mandi, nggak pernah bedakan ya, akhirnya kelihatan tua ya, sama seperti pohon ini. Coba kalau ini nanti tidak di crop, dibiarkan saja, dia kelihatan tua kan ya, sama. Kita mangkas-mangkasin aja pakai gini aja. Jadi seolah-olah ini tuh kalau saya mangkasin pakai pisau ya, itu nanti kalau tumbuh lagi itu secara kayak alami. Ya, tapi kalau pakai gunting rapi itu ketahuan di setting. Kalau ini biarin aja, coba-cobain aja nggak masalah. Nanti hasilnya bisa dilihat sendiri berapa bulan kemudian dia akan beda itu sama yang nah ini bekas bacokan itu dibacok-bacok sama anak saya, ini bekas bacokan. Jadi seolah-olah ini masih, walaupun ini serut udah di rumah, tapi seolah-olah ini pohon serut ini kehidupannya seperti kayak di alam bebas gitu. Yang maksud saya begitu. Pakai sikat. Nah. Setelah ini bersih nanti pakai air. Kalau ada hujan ya. Bagi para pemula yang mau memelihara pohon serut maupun pohon bule, itu sangat mudah sekali. Jadi tidak harus ribet-ribet, tidak harus memelihara yang secara detail. Yang penting udah punya bahannya saja. Ya, kita ambil suatu contoh di di hutan sana. Nanti kita diamin aja tuh di karung atau di pot ya. Nanti setengah tahun kita liatin perkembangannya. Nah, kalau memang itu bagus pohonnya, ya udah kita bacok-bacokin aja, nggak usah pakai gunting, nggak usah pakai apa, udah seperti kayak di hutan liar itu loh kan. Kalau di hutan liar kan ada orang masuk ke hutan, terus ada pohon, diambil daunnya, diambil batangnya, itu seperti begitu. Nanti akan tumbuh dengan alami, secara alami. Kita bisa melihat hasilnya itu nanti kalau sudah setahun, 2 tahun, itu pasti akan tumbuh alami. Suatu contoh pohon ini. Pohon ini itu dulu sebenarnya mulus. Ketika para petani sering nebang, mangkas daunnya, rantingnya, itu akan berubah dengan alami. Ya ini juga contoh pohon serut yang alami nih. Itu dimakan rayap itu sebenarnya itu. Ya, banyak rayap akhirnya bolong-bolong. Nah, kalau yang pohon asem itu bonggolnya saya pecahin, memang itu saya pecahin. Itu sekitar 5 bulan hasilnya begitu. Oke, demikian tutorial saya. Semoga bermanfaat.